Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati dan kami takdimi para sahabat-sahabat Haramain Petualang dimanapun berada, yang mendukung, yang mensubscribe jalannya channel YouTube Haramain Petualang, dan sahabat-sahabat YouTuber yang membantu, yang mensupport Haramain Petualang sejak dulu berdirinya Haramain Petualang, dan para subscriber, para penonton sekalian dimanapun berada, semoga semuanya sehat walafiat, lancar rezekinya lancar dan melimpah dan barokah, amin ya rabbal alamin. Oke sahabat-sahabat Haramain Petualang, untuk kali ini saya akan membahas tentang rukun umroh. Yang kemarin kita membahas tentang rukun haji ya sahabat. Kemarin kita membahas tentang hukum-hukum haji. Terus setelah rukun-rukun haji kita membahas tentang hukum-hukum haji ya. Yang kemarin selanjutnya yaitu dan rukun haji. Rukun haji, apa sih rukun haji itu? Yaitu kewajiban atau sesuatu yang wajib. Ini warga haji. Rukun-rukun haji dalam kitab hukum haji ini rukun-rukun haji. Kurang besar ya sahabat, maaf ya kita bundul begitu ya. Warga haji ini, rukun haji ini ada 4 yang sudah dijelaskan ya di video sebelumnya. Maka sekarang kita lanjutkan rukun umroh. Jadi rukun haji ini apa sih? Rukun haji ini kewajiban yang wajib dilakukan oleh jemaah haji. Kalau tidak dilakukan rukun ini maka hajinya tidak sah, begitu ya. Apa sih perbedaan rukun haji dan kewajiban haji? Yaitu kalau rukun ini wajib, kalau kewajiban haji ini juga wajib ya. Jangan sampai kedua-duanya tidak dilakukan. Jadi kedua-duanya kalau ingin sempurna itu harus dilakukan, tapi lebih mementingkan rukun, karena di dalam Al-Qur'an al-hajju bil arafah, al-hajju bil arafati, al-hajju bil arafati, haji itu di Arafah. Jadi ada sebagian ulama mengatakan bahwa barang siapa yang melakukan haji cukup di Arafah menginap di Arafah itu sudah selesai hajinya. Ada yang mengatakan gitu. Jadi al-hajju bi arafati, al-hajju bi arafati ya sahabat-sahabat. Jadi haji itu di Arafah. Jadi intinya Arafah. Jangan kena rukun di sini nomor 4 di wukuf di Arafah. Di sini warrabi'ah binasol marwah, di sini ada ukuf. Wasani ini ada bacaan ukuf di Arafah. Jadi Arafah ini sangat penting ya. Ntar kita lanjutkan ya. Oke sahabat-sahabat, lanjut. Wa arkanul umrati salah satu, kita berbesar sahabat karena kita bundul ya. Wa arkanul umrati salah satu, dan rukun-rukun umroh itu ada 3. Kama fi ba'din nasai, seperti apa yang telah ditulis dalam kitab. Wa fi ba'diha, dalam kitab lah. Dalam tulisan fi ba'din, dalam sebagian, maksudnya dalam sebagian kitab. Arba'atu asya, ada 4. Jadi ada yang kalau di kitab Fathul Qorib ini, Al-Mujib ini ada 3. Ada dalam kitab lain ada sebagian, yaitu ada yang menerangkan 4 bagian. Apa sih yang 3 dan yang 4? Yang pertama al-ikhram. Itu ikhram. Ini umroh ya. Ini rukun umroh. Wat tawaf. Ikhram ini sudah dijelaskan ya kemarin, pakaian yang tidak dijahit itu. Wat tawaf ini mengelilingi Ka'bah dengan baca talbiyah. Wasa'yu, dan sa'i. Minas safa wal halquh, dan mencukur. Awit taksiri, atau menggunting, cukur atau menggunting. Fi hadil qaulain, di dalam kata-kata yang lain istilahnya. Jadi cukur atau gunting itu sama ya. Terus kita lanjutkan. Jadi sudah selesai. Selanjutnya
yaitu wajibatul haji. Setelah rukun umroh ada 4. Yang pertama rukun umroh ada 3. Yang pertama tapi sebagian ulama ada yang mengatakan ada 4. Yang pertama ihram, tawaf, sa'i, cukur rambut, potong rambut istilahnya. Allah ya Rasulullah. Oke, kita lanjutkan sahabat main petualang. Setelah menjelaskan kewajiban haji, apa syarat sahnya haji, wajibnya haji, langsung rukun haji, sekarang rukun umroh, sekarang kewajiban selain rukun haji. Wa wajibatul haji ghairul arkan. Kewajiban kepada jemaah haji selain rukun. Nah ini. Jadi kewajiban selain rukun. Walaupun rukun ini wajib juga, ini wajib juga. Kalau ingin sempurna hajinya, itu ya. Jadi wajibatul haji ghairul arkani, kewajiban bagi jemaah haji selain rukun. Itu ada berapa? Salah satu asya'ah. Ada 3 bagian. Ahadua. Yang pertama salah satu, yang 3 ini yang pertama al-ikhramu minal miqat. Sudah mulai, yang kemarin sudah mulai bersambung ya. Memakai ikhramnya dari miqat. Miqat itu antara Madinah dan Mekah ya, perbatasan antara Mekah Madinah. Itu ada di sana, ada tempat miqat. Kita niat di sana. Niat saya melaksanakan ibadah haji pada tahun ini fardhoh karena Allah Ta'ala. Niat saya, siapa namanya sebut, niat saya Abdullah misalnya, melaksanakan ibadah haji di tahun ini di bulan Dzulhijjah, fardhoh lillahi ta'ala. Itu niatnya ya sahabat-sahabat. Ini jadi seperti inilah kalau kita gundul ya. Jadi kewajiban haji selain rukun itu ada 3. Yang pertama yaitu ihram, sudah ya, pakai ihramnya, kain yang tidak dijahit, putih-putih itu. Nah, yang kayak kain itu, kayak kain yang belum dijahit itu, kita langsung niat di miqat ini tempatnya, pakai ihramnya langsung niat. Minal miqat, langsung niat barengan dengan terus. Watsani mi wajibat haji, dan yang kedua dari kewajiban haji tersebut romyul jimari salasun, yaitu romyul jimari salasih. Ada yang ngomong salasih ya. Romyul jimari salasih. Jimari salat yaitu lempar jumroh. Lempar jumroh ya. Romyul jimar, lempar jumroh atau lempar ambil berkelikir salasih 3 kali. Dimulai yubda'u bil kubra. Yang pertama lempar jumroh kubro. Maka yang pertama itu romyul jimar, lempar jumroh itu ada 3 ya sahabat-sahabat, bukan cukup 1. Ambil kerikir. Yang pertama romyul jimar, lempar batu itu dulu dikisahkan waktu Nabi Ibrahim mengusir iblis itu ya. Romyul jimar itu ceritanya panjang ya. Ketika Nabi Ibrahim mau menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, iblis datang melarang Nabi Ibrahim, kasihan Ibrahim, jangan bunuh Ismail, itu anak kamu. Lalu Nabi Ibrahim itu melempar iblis itu dengan batu itu, romyul jimar yubda'u bil kubra, namanya lempar jumroh kubro. Lempar pertama Nabi Ibrahim, kurang ajar setan iblis dengan Nabi Ibrahim dengan menyebut kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar itu ya. Lalu setelah lempar jumroh kubro, thumma lusto, maka lempar jumroh yang pertengah, yang kedua, usto, namanya lempar jumroh usto. Nah itu Nabi Ismail itu. Nah akhirnya iblis itu mendatangi Nabi Ibrahim karena tidak mempan menggoda Nabi Ibrahim. Datang ke Nabi Ismail, kamu itu ganteng tampan, jangan mau disembelih oleh ayahmu, kamu ini gini. Artinya Nabi Ismail langsung mengambil kerikir,
kerikil itu langsung diusir, dilempar dengan kerikil iblis itu dengan menyebut la ilaha illallah Allahu akbar. Kata Nabi Muhammad, la ilaha illallah Allahu akbar. La ilaha illallah Allahu akbar itu kata Nabi Ismail, dilempar batu ini ya namanya jumrol usto, lempar jumroh yang usto. Cuma jumratul aqabah, maka yang ketiga lempar jumrol aqabah, lempar jumroh aqabah, lempar jumratul aqabah. Nama jumroh aqabah ini dikisahkan ketika Nabi Ismail alaihissalam mengusir iblis, maka datanglah malaikat Jibril dari atas dengan membawa kambing gibas. Allah menjawab dari atas langit membawa kambing gibas, perintah dari Allah. Beliau mengucapkan kalimat Allahu Akbar walillahil hamd. Lagi kisahkan seperti itu ya sahabat. Jadi lempar romyul jumroh itu, romyul jimar itu, lempar jumroh itu ada 3. Dimulai dari kubro, lempar jumroh kubro, lempar jumroh usto, cuma jumratul aqabah, maka lempar jumroh aqabah ya sahabat. Maka wa yurmi kullu jumrati bisim ihsatin, bisim ihsatin ya sahabat, bisam ihsatin nah ihsatin. Wa yarmi kullu jumratin wa yarmi kullu jumratin bisit ihasotin, artinya lempar jumroh ini siap-siap lempar jumroh dengan 7 kali. Ba'da wahidatin apa ini? Ba'da wahidatin artinya ba'da wahidatin ba'da wahidatin ba'da wahidatin artinya harus satu-satu ya sahabat. Jangan sampai kita mengambil kerikil 7 kerikil lalu lempar 1 kali plus langsung 2 kali selesai. Tidak boleh gitu, harus satu-satu. Lempar satunya, setelah itu wahidatin lagi, lempar satunya lagi. Tidak boleh berbarengan ya. Jadi wahidatin ba'da wahidatin artinya harus satu setelah satu, lempar satu setelah satu, lempar satu lagi, tidak boleh berbarengan. Wa yarmi kullu jumratin bisib ihasatin, maka lempar jumrah itu wa yarmi, maka melemparlah kalian kullu jumratin atas setiap lempar jumroh tadi bisib mihasotin dengan 7 kerikil wahidatim ba'da wahidatin, 1 per 1, jangan sampai bersamaan. Oke sahabat Haramain, kita lanjut. Selanjutnya yaitu kewajiban haji dan rukun yang ketiga, yaitu wasalit yang ketiga al-halqu, mencukur, awit taksiri wal afdali, awit taksiri mencukur awit atau bergunting, bercukur atau awit taksiri atau bergunting. Jadi digunting, dicukur sama saja. Wal afdalu lirrajuli, dan keutamaan bagi laki al-halqu, yaitu kalau laki itu namanya al-halqu ya. Kalau laki itu wa taksiru apa ya ini? Taksuh awit tahu afdalu lirrajuli al-halqu wa afdalu lirrajuli al-halqu wal afdalu lirrajulil halquh. Agak sulit bahasanya. Jadi untuk wanita, untuk laki-laki lirrajul, untuk laki keutamaan untuk laki-laki alaqu cukur, walil mar'ati taksiri, dan untuk perempuan itu namanya bergunting. Jadi istilah kata-kata itu enggak sama ya dalam Islam ya sahabat. Dalam kitab juga tidak sama antara wanita dan laki-laki, antara laki-laki dan wanita. Kalau laki-laki namanya halquh, kalau perempuan namanya taksiru. Kalau laki-laki namanya halqu, ingat ya, halquh cukur. Kalau perempuan lil mar'ati taksiru. Kalau perempuan namanya gunting. Wa aqallul halquh, dan tining paling sedikitnya cukur itu, paling sedikitnya mencukur.
yang penting sah, yaitu izalatu thalati sya'ratin minar ra'sil khalqan, artinya menghilangkan 3 dari rambut, menghilangkan 3 rambut dari kepala, cukuran, artinya kita itu cukup 3 helai rambut saja itu sudah sudah sah ya. Jadi di sini kata Imam Syafi'i, kata kitab ini wa aqallul halqu apa ya? Bukan halqu ya kan. Nih. Wa aqallul halqi, paling sedikitnya mencukur. Wa aqallul halqi, paling sedikitnya, kita gundul gitu ya sahabat. Paling sedikitnya mencukur itu izalatu thalati sya'ratin minar ra'si halqan, artinya kita cukup menghilangkan 3 helai rambut saja dari kepala kita, dan 3 cukuran saja dari kepala kita, cukup menghilangkan 3 helai rambut dari kepala kita, cukuran tersebut itu ya. Au taksiron, atau bergunting, au natfan, atau mencabut, au nakfan, au taksiron, baik menggunting, au nakfan, atau mencabut, ikhrokon, atau membakar, boleh saja ya, boleh. Wa man la sya'ra li ra'sihi yusannu lahum yusannu lahu ya. Ini tulisannya titiknya ba, tapi ini bukan ba tapi ya, ini ya, yusannu lahu. Wa man la ya, wa man la sya'rah, dan adapun orang yang tidak ada rambutnya, wa man la sya'ra, dan bagi orang yang tidak punya rambut, artinya gundul ya, bi ra'sihi, di kepalanya, yusannu, disunnahkan kepada dia ya, orang imrurul musa, apa imrurul, mana ini, imroru apa, imroru, yusannu lahu imrorul musa, menjalan ini ada tahu, orang jual tahu ya sahabat. Ini agak menarik ya sahabat ya. Wa man la sya'rah, ini ingatkan, wa man la sya'rah, bagi orang yang tidak punya rambut, biroksi, di kepalanya, gundul, artinya tidak ada rambut, yusannu, maka disunnahkan lahu untuk orang tadi apa, imrorul musa, menjalankan, yaitu menjalankan pisau atas kepalanya. Artinya cukup pisau saja dijalankan di kepalanya, itu saja, maka imrorul musa alaih, maka cukup, ini sudah sah, sudah masuk saya. Wala yakum sya'ra ghair ra'si, maka tidak ada, iya, maksudnya di sini kalau tidak ada rambutnya di kepalanya, cukup imrul musa ya, cukup ambil pisau, jalankan kepalanya, itu sudah sempurna. Oke sahabat-sahabat, lanjut ya. Setelah kewajiban selain rukun ada 3 tadi sudah saya jelaskan, kita lanjutkan sunnahnya haji ya. Sunnahnya haji. Wa sunul haji sab'un ya, wa sunanul haji sab'un ya. Ini ya sahabat, kalau kitab kuning tuh seperti ini kitab gundulnya, makanya tidak mudah lah ilmu itu. Kadang-kadang kita hanya mikir nasab gini, jadi nasab itu tidak penting ya sahabat, yang penting ilmu. Jadi ilmu itu memang sulit banget ya sahabat. Buktinya ini ya sahabat, ini kitabnya ini kecil banget, ini kalau yang asli ini lah, ini nggak kelihatan sahabat, ini jauh. Ini belah ini dekat, ini sana satu, ini HP saya segini ini.
Nah ini sudah nyentuh api nih. Ini tangan saya ini dijengkal ini sudah ini dekat banget sama kitab. Tapi ini sudah nggak kelihatan sahabat. Ini harus diperbesar nih, harus diperbesar banget ini. Ini diperbesar sudah agak sulit juga. Inilah kitab gundul. Jadi ilmu itu sangat lebih penting dari nasab. Jadi walaupun nasab ini ketua ini nggak penting lah sahabat ya. Lebih penting ilmu. Ilmu itu sangat penting karena ilmu itu makanya ulama itu oleh Allah itu talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin, kata Allah itu dalam Al-Qur'an. Maka mencari ilmu itu wajib bagi orang laki-laki dan perempuan, bagi kaum muslimin muslimat. Betul. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladzina utul ilmah. Maka Allah akan mengangkat yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan mengangkat orang yang berilmu. Utul ilmah, orang yang punya ilmu, derajat dengan pangkat yang tinggi itu ya sahabat. Jadi ini maaf ya sahabat, ini ada gangguan yang jual tahu ya, di tahu dadakan nih di belakang rumah saya. Ini tahu ini ya, maaf ya. Jadi ilmu itu memang sulit ya sahabat. Makanya nasab itu dibandingkan ilmu, nasab itu apa ya? Tidak ada apa-apanya dengan ilmu ya sahabat. Jadi lebih mulia ilmu ya. Lanjutnya, karena apa kok saya bisa bilang lebih mulia ilmu dengan nasab? Karena Allah sendiri yang bilang thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ayat lain juga Allah menjelaskan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Itu ya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Di ayat lain yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi Allah akan mengangkat derajat bagi orang yang berilmu. Turunan siapa? Turunan nabi ini tidak berguna ya kalau tidak punya ilmu ya sahabat. Jadi Allah lebih mengutamakan ilmu daripada nasab ya sahabat, yang sekarang lagi viral gitu ya. Jadi manusia itu ya sahabat dari tanah akan kembali ke tanah. Dan baginda Nabi dulu pernah bersabda, seandainya Fatimah anakku mencuri, maka aku sendiri akan memotong tangannya. Jadi makanya yang syarif, yang sayyid itu semuanya menyembunyikan nasabnya ya sahabat. Jadi kakek kami aja dulu itu disembunyikan, sampai sekarang saya pun dulu nggak tahu. Saya sendiri ini nggak tahu bahwa yang itu sayyid ya atau syarif. Karena yang kami itu dari Maulana Al-Maghribi itu syarif, sedangkan dari Pangeran Nugroho itu istrinya sayyid ya, syarifah, sayyidah ya. Dan juga Al-Maghribi, beliau itu Maulana Al-Maghribi itu syarif ya. Jadi ke bawahnya itu dari Al-Hasani dan Al-Husaini. Itu saya maaf ya sahabat, maaf ya, bukan sombong ini ya, maaf. Karena sekarang lagi viral gitu ya. Jadi para ulama, para syekh, para imam, Sadh, Ashraf dulu itu tidak mengutamakan nasab. Jadi nasabnya disimpan, bahkan ada yang dibakar dulu. Saya sendiri ya pribadi, maaf, saya sendiri ini hak ini karena Allah ya. Saya sendiri itu baru tahu ketika saya selesai kuliah ya sahabat. Ketika saya selesai kuliah baru tahu bahwa makam kakek saya itu ada tulisan syarif, ada tulisan sayyid gitu ya. Dulu umi saya, romo saya, kakek saya nggak ada yang mengatakan gitu ya. Oh kamu tunani, tidak ada, disembunyikan ya sahabat-sahabat. Ketika saya selesai kuliah, maka kakek dari paman itu mengatakan bahwa kamu adalah keturunan ini. Baru saya cek, ternyata makamnya kakek saya itu bertuliskan Maulana Syarif Al-Maghribi, dan juga ada tulisan Sayyid Muhammad Ismail. Itu ya. Kita lanjut ya sahabat-sahabat. Wa sunanul haji sab'un. Sunnah-sunnahnya haji itu ada 7 ya sahabat. Jadi sunnahnya haji itu ada 7. Ini yang sunnah. Ahaduha, salah satu yang 7 itu yang pertama al-ifrad. Itu haji ifrad.
Apa sih haji ifrad itu? Wa huwa taqdimul haji 'alal umrati, mengutamakan haji dengan timbang umroh. Haji dulu baru umroh, itu namanya haji ifrad. Nah, ini maaf ya, itu namanya haji ifrad. Mengutamakan taqdimul haji 'alal umrati, mengutamakan mengedepankan haji dulu baru umroh ya sahabat, itu namanya ifrad. Sunnah ya sahabat. Misalnya sahabat-sahabat nggak sempat melaksanakan sunnah, nggak apa-apa, tetap sah hajinya, tetap sah hajinya. Sebenarnya itu di rukun itu kalau dilaksanakan semua di rukun haji itu, dan wajib dan kewajiban selain rukun itu dilaksanakan itu sudah sah walaupun ini enggak dilaksanakan. Tapi kalau bisa lah sempurnakanlah haji sahabat-sahabat ya, biar sempurna sekali kadung sampai ke Mekah gitu, sempurna semua. Wasana yang talbiyah, baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma. Yuk ikutin sahabat-sahabat. Siapa tahu kita yang menonton video ini semoga ada naik haji semua. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baca talbiyah yustanul aktsar, artinya disunahkan untuk membaca minha di talbiyah ini. Wa yusannul aktsaru minha, artinya disunahkan untuk memperbanyak membaca talbiyah. Jangan ketika kita tawaf baca halu-halu Bandung, jangan ya sahabat ya. Membaca misalnya ketika tahun yang lalu ini saya lihat tuh di video ada salah satu jamaah haji dari, saya nggak mau menyebutkan, baca lagu-lagu apa, lagu-lagu itu waktu waktu sa'i. Jangan ya sahabat. Sul adab, kata kakek itu sul adab, kata ulama sul adab, kurang sopan, artinya kurang sopan, kurang akhlak. Jadi kita itu baca talbiyah ketika sampai di kosnya masing-masing, silahkanlah. Atau berdoa, nggak apa-apa kalau berdoa, doakan negaranya masing-masing semoga jaya, semoga barokah rezekinya, semoga selamat, boleh tuh berdoa. Nah, kalau nyanyi-nyanyi nggak boleh ya sahabat ya, jangan ya sahabat, karena Mekah Al-Mukarramah itu udah tanah suci, sampai di Madinah tanah suci, jangan sampai mengotori, karena nanti musuhnya Allah. Barang siapa yang kurang sopan di sana, nanti musuhnya Allah musuhnya. Jadi jangan sampai sul adab ya sahabat, kurang sopan ya. Jadi perbanyak ya baca talbiyah ya. Yusanul aktsar ini disunahkan untuk berbanyak. Yusanul aksar, berbanyak ya sahabat ya. Selanjutnya wasal itu yang ketiga tawaf kudum, tawaful kudumi. Yang ketiga itu tawaf kudum ya. Tawaful kudum artinya tawaf kudum wa yahtassu bi haji dakhala Makkah. Dakhala Makkah qabla al-ukuf. Dakhalah wa yahtassu bi haji dakhala Makkah qabla al-ukuf, artinya ditentukan kudum ini dengan haji masuk Mekah sebelum ukuf di Arafah. Artinya dinamakan tawaf kudum, kita masuk ke Mekah sebelum ukuf, namanya tawaf, disunahkannya. Oke, lanjutkan sahabat-sahabat, ini ntar enggak selesai ini. Warabi'u al-mabitu bi Musdalifah. Yang keempat yaitu nginap di Musdalifah ya, menginap di Musdalifah. Terus lanjut. Jadi kita mampir ke Musdalifah dulu, nginap di sana, sunnah ya sahabat. Wal khamisu raqatat tawaf, yaitu selanjutnya yaitu al khamis yang kelima raqatat tawaf, yaitu artinya dua-duanya tawaf. Artinya sholat 2 rakaat setelah selesai tawaf. Ba'dal faragh minhu wa yusallihima khalfah maqam Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Artinya kita sholat di belakang makom Ibrahim
alaihi salatu wassalam, semoga Nabi Ibrahim keberkahan, keselamatan. Wa yusirru bil qiraati, artinya kita bil qiraati artinya kita melambatkan bacaannya, jangan sampai terburu-buru membaca qiraat di sini. Rakaat tawaf ini artinya kita sholat ya 2 rakaat ya di belakang makam Ibrahim, sunnah. Terus wal mabitu, apa ini? Wasadisu yang keenam. Wasadisu yang keenam yaitu al mabitu bimina. Itu menginap di Mina. Wasadisul mabitu bimina, dan ke nomor 6 dari sunnahnya haji. Al mabitu bimina, yaitu menginap di Mina. Lanjut ya sampai selesai. Wasabi'u tawaful wada, dan nomor 7 tawaf wada, yaitu setelah itu tawaf wada, tawaf pamitan. Ya, ingat Nabi Ibrahim ya sahabat, Nabi Ismail alaihissalam, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mekah Al-Mukarramah, Ka'bah itu dulu dibangun oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, penuh dengan perjuangan ya sahabat, sampai keluarlah air Zam-Zam ya sahabat. Tidak mudah ya membangun Masjidil Haram itu ya. Ya wasabi'u tawaful wada, dan nomor 7 itu tawaf wada ya sahabat-sahabat. Indah iradatil khuruj, ketika kita min Makkah, ketika kita keluar dari Mekah, kita disunahkan untuk tawaf wada agar kita sopan, tidak ya, sopan masuk ke Mekah itu. Kalau kita ingin keluar dari Mekah, tawaf lagi ya sahabat, namanya tawaf wada li safarin, artinya inda iradatil khuruj min Makkah li safarin hajjan, artinya ketika kita keluar dari kota Mekah untuk perjalanan haji atau kemana, maka kita disunahkan untuk tawaf dulu. Tawaf ya, itu termasuk akhlak bagi tanah-tanah yang disucikan Allah Subhanahu wa taala, namanya tawaf wada. Sampai selesailah sudah ya sahabat-sahabat rukun umroh ya, rukun umroh yang sudah. Jadi selesailah sudah pembahasan untuk sore hari ini, yaitu rukun umroh dan kewajiban haji selain rukun, dan sunnah-sunnahnya haji ya sahabat. Wajib haji dan sunnah-sunnahnya haji. Semoga kita semua oleh Allah dikasih uang, dikasih dana untuk bisa melaksanakan ibadah haji semua, dan seruan untuk umat Islam. Kata Allah Subhanahu, barang siapa yang telah mempunyai ongkos pulang pergi tapi tidak melaksanakan haji, ini dalam Quran, tolong dicari sendiri sahabat, saya lupa ya, ada al-hajju asyurun ma'lumat faman la apa itu, saya lupa ya, maaf ya, lupa, cari sendiri. Cuma artinya seperti ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala bisawaf. Barang siapa bagi hamba-hambaku yang sudah kuat punya uang untuk melaksanakan ibadah haji tapi tidak berangkat melaksanakan ibadah haji, maka silahkan pilih matinya mati Yahudi atau Yahudian atau Nasranian. Silakan pilih, kata Allah, mau mati Yahudi atau mati Nasrani. Sahabat Haramain, semoga kita semua yang mendengarkan yang video ini, yang menonton dan yang membantu, mensupport, yang subscribe, like, comment, share, semoga oleh Allah Subhanahu dihajikan, maksudnya oleh Allah dikasih uang untuk melaksanakan ibadah haji semua ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah ya rabbal alamin. Kurang minta maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haramain petualang.